Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat, barokah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram yang kita sudah memasuki tema tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Pada pertemuan yang terakhir, yang kemarin, kita sudah membahas hadis yang keempat, yaitu mengenai apakah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudu atau tidak. Kita sudah membahas hadis yang keempat mengenai hal itu dan sudah kita jelaskan mengenai perbedaan para ulama dalam masalah ini. Nah, untuk pagi ini insya Allah kita akan melanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis kelima dari tema hal-hal yang membatalkan wudu. Langsung saja untuk menyingkat waktu, kami bacakan hadisnya dan kita coba bahas hukum yang dikandung dalam hadis tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'a, idza wajada, idza wajada ahadukum, jika salah seorang di antara kalian mendapati atau merasakan fi batnihi syai'an, ada sesuatu dalam perutnya. Jadi misalnya orang merasa perutnya itu bunyi, atau ada sesuatu yang tidak biasanya dia rasakan. Fa ashkala alaihi, maka hal itu menjadi muskil baginya. Muskil ini maksudnya tidak jelas urusannya, apakah dia itu sesuatu yang bermasalah di perutnya itu kemudian ada yang keluar dari duburnya, dari jalan keluar belakangnya atau tidak. Jadi dia fa'ashkala alaihi, maka dia ragu apa yang terjadi dengan dirinya. Akharaja minhu syai'un, apakah ada sesuatu yang keluar darinya, maksudnya dari jalan belakangnya, amla atau tidak. Fala yakhrujanna minal masjidi, maka hendaklah dia tidak keluar dari masjid hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara, au yajidarihan, atau dia mendapati adanya angin yang benar-benar dipastikan keluar. Fala yakhrujanna minal masjidi, maka janganlah dia keluar masjid. Itu maksudnya dia tidak harus mengambil wudu. Jadi kadang-kadang hadis itu baik atau bahkan dalam Al-Qur'an pun gitu, dalam bahasa Arab itu dan mungkin bahkan dalam bahasa manapun kadang-kadang menggunakan satu kalimat yang tidak bisa dipahami secara tekstual, secara apa adanya, secara letterlek. Hadis ini mengatakan fala yakhrujannal masjidah, maka hendaklah dia jangan keluar masjid. Itu maksudnya maka tidaklah perlu dia mengambil wudu. Mengapa? Karena orang biasanya sholat itu ada dalam masjid. Dan kalau sholat, kalau dia batal dia harus keluar mengambil
wudu. Itu maksudnya bukan keluar masjidnya, tetapi masalahnya adalah masalah wudu atau tidaknya. Jadi kalau kita memahami secara letterlek, fala yakhrujanna minal masjid, maka janganlah dia keluar dari masjid. Itu seakan-akan nggak boleh keluar masjid. Atau kalau gimana kalau dia tidak berada di masjid misalnya, sholatnya di rumah. Nah bukan itu pemahamannya, tapi maksudnya fala yakhrujanna minal masjidi, maka janganlah dia keluar dari masjid. Maksudnya tidaklah dia perlu atau tidak harus mengambil wudu karena dia tidak yakin dia itu batal atau tidak, hatta yasma'a sautan, sampai dia benar-benar mendengar ada suara ya, kentut maaf ini atau buang angin ya, au yajidarihan, atau dia mendapati ada angin yang benar-benar keluar meskipun nggak ada suaranya atau ada baunya. Jadi au yajidarihan, atau dia mendapati ada baunya. Akhrajahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya, menjadi dalil ya, ala anna al-mutatahhira idza syakka fil hadathi lam yalzamhul wudu'u. Bahwa orang itu kalau dia sudah dalam keadaan suci, sudah wudu sebelumnya, yakin betul dia sudah wudu, kemudian dia ragu apakah dia sudah berhadas atau belum, lam yalzamhul wudu'u, maka dia tidak wajib wudu. Seperti tadi, orang sudah yakin wudu, sudah masuk sholat, atau juga belum sholat, bisa juga ya. Kemudian dia mendapati dalam perutnya itu ada sesuatu, entah bunyi, ya, entah rasanya mules, tapi dia ragu apakah dia buang angin atau tidak. Maka dalam kasus seperti ini, orang ini tidak dianggap batal. Jadi dia tidak wajib wudu. Dia tidak diminta untuk berwudu. Dan ini bisa berlaku dalam berbagai kasus-kasus yang lain. Makanya ada satu kaidah, ya, satu kaidah fikih ya, minal qawaid al-fiqhiyah yang sangat masyhur sekali. Yang menyebutkan al-yaqinu la yazulu bisyakki, bahwa sesuatu yang sudah yakin itu tidak bisa digugurkan dengan sesuatu yang tidak yakin atau yang meragukan. Misalnya tadi ya, orang berwudu, yakin sudah wudu, kemudian tidak yakin apakah dia batal atau tidak, itu dia tidak wajib wudu. Atau misalnya lagi, saya pagi ini subuh wudu, kemudian pengajian, kemudian saya pulang, saya ragu, tadi saya sudah batal belum ya? Saya buang angin atau belum ya? Saya sudah ke toilet belum tadi ya? Saya ragu. Nah, dalam kasus seperti ini, ketika yang diyakini itu adalah saya sudah berwudu sebelumnya, kemudian tidak ada keyakinan apakah saya sudah batal atau belum, maka status fikihnya kita dianggap masih suci. Kita dianggap masih dalam keadaan berwudu, jadi kita tidak perlu berwudu lagi. Ini karena al-yaqinu la yazulu bisyakki. Atau dalam kaidah lain yang disebutkan oleh Imam Al-Qarafi, beliau mengatakan anna kulla mashkukin fihi yuj'alu kal ma'dumi alladhi yujzamu bi'adamihi. Jadi setiap segala hal yang meragukan ya, itu dianggap seperti tidak ada, sebagaimana sesuatu itu diyakini tidak adanya. Ya. Anna kulla mashkukin fihi yuj'alu kal ma'dumil ladzi yujzamu bi adamihi. Ini ya. Dan ini bisa menjadi kaidah dalam banyak hal yang kita dapati sehari-hari. Misalnya kita lagi jalan misalnya. Jalan di satu pergedungan, tiba-tiba ada air netes dari atas. Kita lihat ke atas. Kita nggak lihat apa-apa, ya lihatnya gedung aja. Terus kita ragu ini air dari toilet atau air hujan atau air bocor dari mana? Ya. Dalam kasus seperti ini, selama tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa itu adalah air najis, maka dianggap itu adalah air suci. Jadi kita nggak perlu ragu lagi. Terus contohnya apa lagi ya? Ini banyak sekali ya. Pokoknya intinya kalau kita yakin kepada satu hal, maka sesuatu yang meragukan itu tidak bisa membatalkan hal yang sudah meyakinkan itu.
Ini ya. Ini apa namanya? Kaidah atau hukum yang bisa diambil daripada hadis ini. Kemudian yang berikutnya ya, hadzal haditsu sanadun azimun li ighlaqi babil waswasatil ladzi yadkhulu minhu syaiton. Alal abdi li ifsadi taharatihi wa sholatihi wa ibadatihi. Hadis ini juga menjadi dasar bahwa kita perlu menepis ya, rasa was-was yang kadang-kadang mengganggu ya, kita ketika kita mau beribadah. Ya. Jadi orang merasa, aduh saya ini kentut apa enggak ya, saya ini batal apa enggak ya. Kita ragu-ragu. Selama kita yakin di awal bahwa kita sudah berwudu sebelumnya, maka kita dianggap masih dalam keadaan suci dan kita tidak perlu berwudu lagi. Ini ya. Kemudian yang berikutnya ya, hadis ini juga menjadi dasar bahwasanya dalal haditsu ala annar riha naqidun lil wudu. Bahwasanya angin ya, kalau kita buang angin itu membatalkan wudu. Karena apa? Karena sabda Rasulullah tadi, hatta yasma'a sautan au yajida rihan ya, sampai orang tadi itu yang mendapati ada suara atau mendapati adanya bau atau angin yang keluar dari jalan belakangnya. Ini ya, jelas Pak ya? Ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjut ke hadis berikutnya? Oke, jelas ya. Kita lanjut ke hadis yang ke-6. Ini hadis yang ke-6 ini berkaitan dengan masalah memegang kelamin. Ya, ini pernah ditanyakan oleh salah satu jamaah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya. Hadis yang ke-6, ya, Antol ibni Aliin radhiyallahu anhu, dari sahabat Talq bin Ali radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala rajulun, seorang laki-laki mengatakan, ya, jadi dia bercerita bahwa ada seorang laki-laki yang berkata, ya, masastu zakari, aku telah memegang kemaluanku. Ya. Au qala, atau orang ini mengatakan, ar-rajulu yamassu dzakarahu fis sholati, ada seorang laki-laki yang memegang kemaluannya pada saat dia sholat. A'alaihi wudu'un, apakah harus baginya berwudu? Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menjawab, la, tidak perlu. Innama huwa bad'atun atau bid'atun, ini bisa dibaca bad'atun, bisa dibaca bid'atun. Innama huwa bad'atun minka, karena sesungguhnya kemaluan itu adalah bagian dari anggota tubuhmu. Hadis ini akhrajahul khamsatu, diriwayatkan oleh periwayat yang 5, ashabus sunan. Ya. Wa shahhahu Ibnu Hibban, dan hadis ini disahihkan Ibnu Hibban. Wa qala Ibnul Madini, dan Ibnul Al-Madini mengatakan, Ibnul Madini ini seorang ahli hadis, gurunya Imam Bukhari. Ya. Wa qala Ibnul Madini, dan Ibnul Madini mengatakan, huwa ahsanu min hadithi Busrata, min hadithi Busrata. Hadis ini lebih baik dibanding hadisnya Busrah. Hadisnya Busrah itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Busrah, seorang sahabat perempuan namanya Busrah, yang isinya bertentangan dengan hadis ini dan ada di hadis berikutnya setelah hadis ini. Ya. Jadi sekali lagi dari Talq bin Ali, beliau mengatakan ya, bahwasanya ada seorang laki-laki yang berkata, aku telah memegang kemaluanku. Atau dia bercerita, ya, ada seorang laki-laki ya, yang memegang kemaluannya di waktu sholat. Maka kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, a'alaihi wudu'un, apakah wajib baginya berwudu? Maksudnya apakah orang ini batal wudunya karena dia memegang kemaluannya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, la innama huwa bad'atun minka, tidak perlu wudu karena kelamin itu adalah bagian anggota dari tubuhmu yang sama dengan anggota tubuh yang lain, seperti tangan, telinga, hidung. Ya. Itu sama, mengapa harus berwudu? Ini hadis riwayat Ashabus Sunan yang 5, dan oleh Ibnu Hibban disahihkan, kemudian oleh Ibnu Al-Madini, gurunya Imam Bukhari, mengatakan hadis ini derajatnya lebih bagus, lebih kuat dibanding hadis yang akan datang sebelumnya, yaitu hadis riwayat Busrah, seorang perempuan, sahabat perempuan yang namanya Busrah. Ini ya.
Tetapi hadis ini ya, meskipun demikian itu juga diperbincangkan oleh para ulama ya, apakah hadis ini sahih atau tidak. Ada beberapa ulama yang mengkategorikan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Di antaranya Imam Ahmad dan lain-lain. Ini kita akan lihat sekalian dengan hadis yang nomor 7 ya. An Busrota, dari sahabat perempuan namanya Busroh binti Sofwana radhiyallahu anha. Ya, dari sahabat Busroh binti Sofwan radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang memegang kemaluannya, hendaklah dia berwudu. Ya, akhrajahul khamsatu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan yang 5. Ya. Oleh akhrajahul khamsatu, oleh periwayat yang 5 yaitu Abu Dawud. Ya. Kemudian An-Nasai. Ya. Kemudian juga Ahmad. Ya. Tirmidzi. Ya. Dan Ibnu Majah. Ya. Ashabus Sunan Al-Khamsah. Dan hadis ini disahihkan oleh At-Tirmidzi dan juga oleh Ibnu Hibban. Jadi Ibnu Hibban ini mensahihkan hadis ini dan mensahihkan hadis yang sebelumnya. Wa qala al-Bukhari, dan Imam Bukhari mengatakan huwa as-sahhu syai'in fi hadzal babi. Hadis ini adalah hadis yang paling sahih dalam tema ini, dalam bab memegang kemaluan. Jadi kalau Ibnu Al-Madini, gurunya Imam Bukhari, mengatakan bahwa hadis yang pertama yang saya bacakan tadi itu lebih sahih, lebih hasan, lebih kuat dibanding hadis yang ini. Sementara Imam Bukhari itu menyelisihi gurunya. Beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang paling kuat dalam bab ini, dalam isu ini, dalam tema ini. Maksudnya dalam tema bab memegang kemaluan itu membatalkan wudu atau tidak. Jadi ada dua hadis yang sama-sama diriwayatkan oleh Ashabul Khamsah, ya, oleh Al-Khamsah atau Ashabus Sunan Al-Khamsah, ya. Sama-sama disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ya. Yang kedua ini disahihkan juga oleh At-Tirmidzi. Tapi Imam Bukhari mengatakan hadis yang kedua ini lebih kuat dibanding hadis-hadis yang lain. Sementara Ibnu Al-Madini mengatakan hadis yang pertama tadi lebih kuat dibanding hadis-hadis yang lain, dibanding hadis ini, dibanding hadis Busroh ini. Nah, dari dua hadis ini itu bagaimana kita mendudukkan atau mengambil kesimpulan hukumnya? Yang pertama, ya, itu ada sebagian ulama yang lebih menguatkan hadis yang pertama. Makanya mereka berpendapat bahwasanya memegang kemaluan itu tidak membatalkan wudhu. Ya. Kenapa? Karena tadi disifati Rasulullah ya, bahwa kemaluan itu sama dengan anggota tubuh yang lain, sama seperti tangan kita, sama seperti kuping kita, telinga kita. Jadi kalau memegang tidak membatalkan wudu dan tidak harus berwudu. Ini pendapatnya mazhab Hanafi, sebagian dari mazhab Maliki, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Ini pendapatnya kelompok yang tadi ya, Hanafiyah, ya, mazhab Hanafi, kemudian sebagian dari mazhab Maliki dan satu qaul dari riwayatnya Imam Ahmad. Ini. Nah, adapun yang hadis yang kedua ya, atau hukum yang kedua yang bisa diambil dari dua hadis ini adalah hadis yang kedua tadi menjadi dasar bagi ulama yang mengatakan bahwasanya memegang kemaluan itu membatalkan wudu. Siapa saja mereka ya? Wa huwa qaulus Syafi'i. Ya, itu adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Wa qaulun limalikin fil masyhuri anhu, dan satu kaul Imam Malik ya, satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik, beliau juga berpendapat seperti ini bahwasanya memegang kemaluan itu membatalkan wudu ya. Wal masyhuru min fi madhhabi Ahmad, dan juga yang masyhur dari mazhabnya Ahmad bin Hambal. Ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah ya, dari dua pendapat itu ya, ada jalan keluar yang ketiga, ada pendapat yang ketiga yang mencoba mengkompromikan dua hadis ini. Jadi kalau hadis yang pertama, yang orang yang menguatkan hadis yang pertama, mereka akan mengambil hukum bahwa memegang kemaluan tidak membatalkan wudu. Orang yang menguatkan hadis yang kedua mengatakan
memegang kemaluan itu membatalkan wudu. Kalau pendapat yang pertama tadi, kalau di Indonesia itu misalnya adalah Ahasan Persis, itu beliau termasuk yang berpendapat tidak membatalkan wudu. Beliau menambahkan dengan satu argumen bahwasanya dalam Al-Quran itu yang disebut membatalkan wudu itu hanya dua, yaitu keluarnya keluarnya orang yang datang dari buang air besar, jadi orang yang buang hajat, buang air besar, yang itu nanti dikiaskan ke yang lain-lain, yaitu orang yang keluar dari kemaluannya itu sesuatu, baik pipis, madhi, atau buang air besar dan lain-lain. Kemudian juga berkumpul dengan istrinya, aula mastumunisa itu. Jadi karena itulah kemudian beliau lebih merajihkan pendapat yang mengatakan memegang kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Tapi ada kelompok ketiga yang berupaya untuk mengharmoniskan dua hadis ini. Jadi kalau ada dua hadis yang sama-sama bertentangan, itu harus digabungkan keduanya. Nah, yang pertama, untuk mengharmoniskan itu ada dua cara. Yang pertama, ada tiga cara. Yang pertama adalah memastikan dengan cara teori nasakh. Jadi kalau ada dua hadis bertentangan, mereka mengatakan ini pasti salah satunya adalah sudah dinasakh, yaitu yang satu dihapus hukumnya, diganti dengan hukum yang lain. Ini mereka kemudian berkesimpulan bahwasanya hadis yang pertama tadi, hadis Talq bin Ali itu telah dimansuh dengan hadisnya Busrah. Mengapa? Li'anna haditsahu mutaqaddimun. Karena hadis Talq itu lebih awal dibanding hadisnya Busrah. Apa dalilnya? Dalilnya karena Talq itu dia masuk Islamnya sudah termasuk kelompok yang pertama masuk Islam, yaitu dia itu datang ke Madinah di saat Rasulullah membangun masjid, yaitu Masjid Nabawi yang pertama dulu, fi awalil hijrah. Jadi Talq itu adalah orang yang termasuk pertama kali masuk Islam, hijrah ke Madinah. Jadi dianggap bahwa beliau ini orang yang pertama masuk, termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam, sehingga hadisnya ini dianggap hadis yang lebih duluan dibanding hadisnya Busrah ini. Tetapi cara ini dikritik oleh ulama yang lain. Mengapa? Karena tidak ada bukti yang secara tegas bahwa hadis Talq ini datang lebih awal dibanding hadisnya Busrah, sehingga teori nasakh itu tidak bisa dijadikan pegangan ini. Karena tidak ada hal yang bisa memastikan bahwa Rasulullah itu mengatakan memegang kemaluan itu tidak membatalkan wudu, itu dipastikan datang lebih awal dibanding hadis Busrah yang mengatakan bahwa orang yang memegang kemaluan itu harus berwudu. Jadi teori nasakh ini kita kesampingkan dulu karena tidak terlalu kuat. Kemudian yang kedua itu adalah maslakut tarjih. Ada teori tarjih. Tarjih itu menguatkan yang satu dengan yang lainnya. Nah, kalau orang yang menguatkan hadis yang Talq, maka dia akan beranggapan atau mengambil kesimpulan hukum bahwasanya memegang kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Tetapi orang yang mentarjih, menguatkan hadis yang kedua, maka dia akan mengatakan bahwasanya orang yang memegang kemaluan itu batal wudunya dan dia harus berwudu lagi kalau mau sholat. Dasarnya apa? Dasarnya karena ada banyak hadis-hadis yang lain yang menjadi penguat daripada hadis yang kedua tadi. Misalnya ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi wa laisa bainahuma sitrun wala hijabun falayatawaddo." Bahwasanya Rasulullah bersabda, jika ada salah seorang kalian di antara kalian menggunakan tangannya untuk memegang kelaminnya, walaisa bainahuma sitrun atau satrun, sedangkan tidak ada antara tangan dengan kemaluannya itu penghalang, wala hijabun faliyatawaddo, maka hendaklah dia berwudu. Ini hadis
riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Kemudian hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man massa farjahu falyatawaddo, barang siapa yang memegang kelaminnya maka hendaklah dia berwudu. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan juga Al-Baihaqi. Kemudian ada juga hadis yang lain, ya, hadis Amr bin Shu'aib. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ayyuma rajulin massa farjahu falyatawaddo wa ayyuma imra'atin massat farjaha falyatawaddo. Kalau ada orang laki-laki memegang kemaluannya maka hendaklah dia berwudu, dan kalau ada seorang perempuan yang memegang kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Ini hadis riwayat Ahmad. Jadi ada hadis-hadis yang cukup banyak yang menjadi penguat daripada hadis yang kedua tadi. Maka banyak ulama yang mentarjih, ya, kemudian mengatakan bahwa yang kedua itu lebih kuat hukumnya dibanding yang pertama tadi. Ya, ini. Tapi ada cara yang ketiga, cara yang ketiga dalam menggabungkan dua hadis yang berbeda itu, atau hadis-hadis yang seakan bertentangan itu. Mereka mengatakan, ya, maslakul jam'i bainal haditsain, yaitu menggabungkan dua hadis ini. Bagaimana caranya atau apa hukum yang bisa dihasilkan ketika dia menggabungkan dua hadis ini? Mereka mengatakan, ya, anna massaz zakari yustahabbu minhul wudu'u mutlaqan wala yajibu amalan. Anna massaz zakari yustahabbu minhul wudu'u mutlaqan amalan bihadithi busrah. Bahwasanya orang yang memegang kemaluannya maka disunnahkan atau disukai untuk berwudu. Ini sebagai cara kita mengamalkan hadisnya Busrah yang kedua tadi. Wala yajibu amalan bihadithi Tolak bin Ali. Tapi tidak wajib berdasarkan hadis Tolak yang pertama tadi. Ya, jadi yang pendapat yang ketiga ini, ya, cara menggabungkan hadis yang ketiga ini cukup bagus, ya. Mereka mengatakan hadis itu dua-duanya masih bisa dipakai. Tapi bagaimana cara memakainya? Mereka mengatakan kita kalau memegang kemaluan kita itu tidak batal wudunya, tapi disunahkan untuk berwudu. Gitu. Bisa dipahami, Pak, ya? Ya, ini. Jadi cara ketiga menyimpulkan hukum dari dua hadis yang berbeda. Ini maslakul jam'i bainal haditsaini, yaitu menggabungkan dua hadis yang bertentangan menjadi hukum yang sama-sama dipakai. Yaitu memegang kelamin itu tidak membatalkan wudu, tapi disunahkan untuk wudu lagi. Ini, ya. Ini hampir sama dengan kasus minum sambil berdiri. Ya, jadi kalau kita makan minum sambil berdiri, itu kan ada hadisnya jelas, ya. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah sekali-kali di antara kalian minum sambil berdiri. Itu ada dalam Sahih Bukhari. Tapi ada hadis lain diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ada seorang sahabat mengatakan, kunna na'kulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyam. Bahwa kami, ya, kata sahabat ini, dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'kulu wa nahnu namshi. Kami makan dan kami kadang-kadang sambil jalan, makan kurma sambil jalan, makan apa sambil jalan itu biasa. Wa nashrabu wa nahnu qiyam, dan kami juga minum sambil berdiri. Nah, hadis ini juga hadis sahih. Nah, makanya para ulama kemudian itu ada yang mengatakan minum sambil berdiri dilarang karena hadis tadi la yasrabanna ahdum qa'iman. Itu adalah Sahih Bukhari. Tapi ada juga yang mengatakan yang kedua, tidak, karena ada hadis yang lain lagi, yaitu itu tadi kunna naqulu fi ahdi Rasulullah wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyam. Dan itu dikuatkan lagi oleh hadis bahwasanya Abbas itu pernah minum air Zam-Zam sambil berdiri. Kemudian dia mengatakan, demikianlah saya lihat Rasulullah SAW demikian, atau Ali juga sama, ya. Minum air Zam-Zam sambil berdiri. Dan itulah yang dia lihat dari Rasulullah, katanya. Jadi ada beberapa riwayat. Nah, kemudian ada cara yang ketiga yang untuk menggabungkan dua hadis itu, ya. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan bahwa hadis larangan minum sambil berdiri itu mansuh dengan hadis dengan hadis bolehnya kita makan dan minum sambil berdiri. Bahkan Rasulullah SAW minum air Zam-Zam sambil berdiri, dan itu terjadi di Haji Wada, artinya di tahun-tahun terakhir kehidupan beliau. Tapi ada cara yang itu maslakul jam'i bainal haditsaini, mengumpulkan dua hadis yang berbeda
disimpulkan dengan satu kesimpulan yang menggabungkan keduanya, yaitu mengatakan minum sambil berdiri itu boleh, tapi sebaiknya sambil duduk. Nah, itu jadi ada hadis bertentangan, ada beberapa cara ya, para ulama itu mengambil kesimpulan hukumnya dan berbeda-beda, dan itulah fikih. Fikih itu ya begitu, tidak bisa satu suara, itu sulit sekali. Banyak perbedaan di semua isu yang ada, banyak sekali perbedaan. Meskipun sama-sama berpegang kepada sunnah, ya, berpegang kepada hadis. Ya. Masalahnya ada hadis yang maknanya dianggap berbeda-beda, itu ya. Nah kalau yang kasus minum makan berdiri tadi, kalau saya dengan adanya hadis Abu Dawud itu senang sekali ya. Kunna na'kulu fi ahdi Rasulillah wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyam. Kami makan sambil berdiri, sambil jalan bahkan ya, dan minum sambil berdiri. Jadi apalagi kalau kita makan kacang ya, makan cemilan sambil jalan, ada hadisnya, boleh ya. Minum sambil berdiri juga boleh ya. Ini apalagi kalau orang lagi datang resepsi ya, resepsi kursinya nggak cukup ya, atau resepsi yang orang-orang sekarang resepsi di gedung itu nggak ada kursinya, kita makan sambil berdiri, itu ada hadisnya ya. Tapi kalau kita mau menggunakan teori al-jam'u bainal haditsain tadi, ya udah kita anggap bahwasanya makan dan minum sambil berdiri itu hukumnya boleh, tapi sebaiknya sambil duduk itu. Jadi ada dua hadis yang berbeda tapi maknanya bisa digabungkan. Ini ya. Kemudian ada juga yang mengatakan begini, ya, annahu idza kana al-masu bi syahwatin wajabal wudu. Kalau orang itu memegang kelaminnya dengan syahwat, maka dia wajib berwudu. Wa in kana li ghairi syahwatin lam yajib. Tapi kalau memegangnya itu tidak dengan syahwat, maka dia tidak wajib wudu. Ini juga ada yang berkesimpulan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ingin bertanya terkait masalah ini sebelum kita lanjutkan? Ya. Masalah memegang kelamin itu ya mungkin terpegang atau memegang, mungkin dibedakan itu juga tadi. Kalau memegang apa sih ininya gitu? Apa keduanya memegang. Nah, kalau terpegang itu bisa jadi misalnya kita udah memakai celana dalam atau apa kena. Nah, mungkin bisa nggak menyatukan antara pendapat satu dengan yang kedua itu? Misalnya gini tadi. Iya. Apa sih gunanya gitu memegang gitu ya? Kalau bukan untuk apa ya? Intinya apa gitu? Iya, ya itu ada yang bilang gatel ya, atau yang lain-lain lah. Atau membenarkan posisi yang salah misalnya gitu ya. Jadi gini, masalah sengaja tidak sengaja itu tidak dibahas dalam fikih. Ya, masalah tidak sengaja ya sudah kita ikuti aja. Yang penting ada dua hadis itu, yang satu mengatakan membatalkan, satu tidak. Dan kemudian ada juga mengambil jalan yang ketiga tadi, menggabungkan yang bahwasanya ya nggak batal tapi sebaiknya wudu. Nah, itu jadi kalau Bapak misalnya itu terpegang nggak sengaja pun ya, nggak sengaja. Kalau Bapak meyakini pendapat yang pertama yaitu mazhabnya Syafi'i, ya tetap berwudu, Pak. Kalau Bapak meyakini pendapatnya mazhab Syafi'i yang mengatakan memegang kelamin itu membatalkan wudu, mau sengaja mau tidak. Para ulama tidak membedakan dalam pembahasan itu antara sengaja atau tidak. Jadi memegang, selama itu memegang, kalau dalam mazhab Syafi'i mau sengaja mau tidak itu membatalkan wudu. Tapi tadi ya, kalau dalam mazhab Hanafiyah ya, Abu Hanifah dan qaul dalam mazhab Malik ya, dan satu riwayat dari Imam Ahmad itu tidak membatalkan wudu. Jadi kita tinggal milih saja. Dua-duanya sama-sama mengikuti sunnah. Ya. Atau mau mengikuti cara ketiga, ya sudah nggak wudu. Kalau apalagi baru wudu kepegang, ya udahlah, dari sudah baru wudu masa wudu lagi. Tapi kalau udah lama misalnya kan, terus kepegang, ya tak gatel entah apa gitu, ya sebaiknya wudu lagi, itu juga nggak ada masalah. Jadi ini terbuka ya, tinggal tergantung kemana kita mau ikut. Ya, dua-duanya sunnahnya ada, ya sunnahnya ada, hadisnya ada, tinggal kita mau yakin yang mana. Tapi kalau mau hati-hati, ya itu saja, ya berwudu saja. Kalau mau hati-hati. Tapi kalau kesulitan misalnya ya, apalagi buru-buru ya, ngejar kereta, habis wudu mau pakai tadi kata Bapak tadi nggak sengaja terpegang, ya sudah ambil pendapat yang tidak wudu. Semudah itulah ya kita beragama. Ya, ada yang lain, Pak? Jelas ya? Ya, oke, kita lanjut. Hadis yang ke-8. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabat
Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa rasanya Rasulullah SAW bersabda, man asabahu qai'un, barang siapa yang muntah, au ru'afun, atau keluar air mimisan dari hidungnya, au qalsun, atau orang yang koles itu orang yang kayak mau muntah tapi hanya sampai leher, ya. Jadi terasa ada yang berbeda di leher, ya. Apa namanya itu istilahnya, ya? Itu namanya qalsun, ya. Au madhyun, atau keluar madhinya. Falyan sorif, maka hendaklah dia keluar, ya, dari sholatnya. Falyatawaddo, kemudian dia berwudu. Tsumma liyabni ala sholatihi, kemudian dia meneruskan lagi sholatnya. Wa huwa fi dzalika yatakallamu, selama dia itu dalam keadaan itu tidak berkata-kata. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Ahmad wa ghairuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan didhaifkan oleh Imam Ahmad dan lainnya. Jadi sekali lagi Rasulullah SAW bersabda, riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang muntah atau keluar mimisan atau kedatangan koles tadi itu, ya, orang kayak mau muntah tapi hanya sampai leher saja, tapi rasanya sudah beda itu, ya. Au madhyun, atau keluar madhinya. Falyan sorif falyatawaddo, maka hendaklah dia keluar dari sholatnya, lantas dia berwudu. Tsumma liyabni ala sholatihi, kemudian dia meneruskan sholatnya. Misalnya sholat 1 rakaat, baru 1 rakaat dia mimisan, maka hendaklah dia keluar berwudu, kemudian meneruskan sholatnya, tambah lagi rakaatnya, tidak perlu mengulang dari awal. Ini menurut hadis ini, nanti kita akan bahas isinya, ya. Wa huwa fi dzalika yatakallamu, selama dia dalam keadaan itu tidak berkata-kata. Masalahnya hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama. Ini, ya. Apa hukum yang bisa diambil dari hadis ini? Ya, al haditsu dalilun ala annal kharija an-najisa min ghairi sabilaini kal qai'i wal qalasi war ru'afi annahu naqidun lil wudu. Hadis ini menjadi dalil bahwasanya sesuatu yang najis yang keluar dari bukan 2 jalan, depan dan belakang, ya, yang bawah itu, seperti muntah atau kolas tadi, war ru'af atau mimisan, itu adalah membatalkan wudu. Ini pendapatnya Abu Hanifah, Ahmad, ya. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Ya, karena Imam Ahmad ini, ya, ala tafasil indahum, dengan adanya perincian menurut mereka, nanti akan kita lihat, ya. Li'annahu kharijun najisun, karena itu adalah hal yang keluar yang najis. Wa kullu kharijin najisun minal badani fahuwa naqidun indahum. Karena menurut mereka semua hal yang najis yang keluar dari badan, maka itu adalah membatalkan wudu menurut mereka. Ini. Mereka juga berdasarkan pada hadis yang lain, yaitu hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a, bahwa Rasulullah SAW muntah, fa'aftara fatawaddo'a, maka kemudian beliau membatalkan dan kemudian berwudu. Falaqaitu Saubana fi masjid Dimashq. Kemudian aku juga bertemu dengan Sauban, sahabat Sauban, fi masjid Dimashq, di masjid Damaskus. Fadzakartu dzalika lahu, maka aku bertanya tentang hal itu. Faqala shadaqa, betul riwayat itu. Ana sababtu lahu wudu'ahu, akulah yang menuangkan air wudunya Rasulullah SAW. Ini, ya. Tetapi hadis ini juga berhujah dengan hadis ini, itu juga dikritisi oleh ulama yang lain. Mereka mengatakan Rasulullah berwudu itu tidak secara sahih menjelaskan bahwa itu sebab batalnya wudu karena muntahnya itu. Hadis itu hanya menyebutkan Rasulullah muntah, ya, kemudian berwudu. Tidak ada dasar bahwasanya muntahnya Rasulullah itu menyebabkan batalnya wudu. Ini, ya, ini lihat kita bagaimana para ulama itu secara cermat, ya, mengkaji hukum fikih itu begitu. Masing-masing ulama itu punya pandangan yang kadang-kadang jeli sekali. Yang satu mengatakan ini, yang satu mengatakan oh tidak. Itu ada bantahannya. Dan demikian itulah yang terjadi dalam banyak sekali kasus kita dalam memahami hukum. Sehingga muncul banyak perbedaan di antara para ulama terkait hukum-hukum tertentu. Ini, ya. Mereka mengatakan tidak, ya. Hadisnya kan mengatakan Rasulullah itu muntah lantas berwudu. Ya. Itu tidak berarti wudunya itu karena Rasulullah menganggap itu batal, ya, hanya berwudu aja. Bisa jadi karena hal-hal lain. Ini, ya.
Kemudian ada kaul yang kedua, ya, kaul yang kedua, wal qaulu tsani annal kharijan najisa min ghairi sabilaini la yanqudul wudu. Bahwa hal yang najis yang keluar dari bukan dua jalan yang biasanya itu tidak membatalkan wudu. Wa anna man qa'a aw rafa'a fa inna taharatahu baqiyah. Maka dari itu barang siapa yang muntah atau keluar mimisan, maka taharahnya, maksudnya keadaan sucinya itu tidak batal. Wa huwa qaulu Syafi'i wa Malik. Itu adalah pendapatnya Imam Syafi'i dan juga Imam Malik. Wa riwayatun anil Imam Ahmad, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Ini ya. Jadi pendapat yang kedua mengatakan kalau ada orang muntah ya, atau keluar mimisan itu tidak membatalkan wudunya. Ini. Mereka juga berdalil dengan hadis yang lain yang menguatkan. Jadi mereka itu mengambil kesimpulan bahwa ya, sesuatu yang keluar bukan dari dua jalan yang biasanya itu tidak membatalkan wudu. Ya. Apa argumentasi mereka yang lain? Ya, mereka mengatakan itu bahwasanya ada seorang sahabat ya, yang namanya Abbad ya, bin Bishr, dalam satu peperangan ketika beliau itu terkena panah ya, sampai darahnya itu keluar. Wa huwa yusalli, sementara beliau saat itu dalam keadaan sholat. Wa kharaja minhu dima'un katsirah, dan keluar pula ya darah secara banyak ya. Wastamarra fi sholatihi, tapi Abbad bin Bishr ini tetap melanjutkan sholatnya. Ini jadi ada seorang sahabat namanya Abbad bin Bishr, dalam satu peperangan beliau lagi sholat ya. Kemudian kena panah, darahnya itu keluar dari tempat di mana badannya yang kena panah itu, tapi beliau tetap melanjutkan sholatnya. Itu artinya apa? Artinya keluarnya darah bukan dari tempat yang biasanya keluar, yaitu dua jalan depan dan belakang itu, yang bawah itu tidak membatalkan wudu. Karena itu mimisan yang keluar dari hidung itu juga tidak membatalkan wudu. Itu dalilnya begitu. Nah, kemudian hadis ini juga menjadi dasar bagi sebagian ulama yang mengatakan bahwa darah manusia tidak najis. Buktinya apa? Yaitu tadi sahabat tadi itu kena panah, darahnya keluar, tapi tetap sholat. Kalau najis harusnya dia bersihin dulu, dipampetin dulu, sampai tidak keluar baru dia sholat. Itu jadi hadis yang barusan ini menjadi dalil bagi tadi ya, kelompok ulama yang mengatakan mimisan atau muntah itu tidak membatalkan wudu, tapi juga jadi dalil bagi ulama yang lain juga yang mengatakan bahwa darah manusia itu tidak najis. Ya, selama bukan darah haid atau darah yang keluar dari jalan bawah ya. Itu tidak najis itu. Kemudian kelompok ulama yang kedua ini juga berargumen wujubul baqai alal bara'atil asliyah ya. Wajibnya kita itu menjaga keadaan al bara'ah al asliyah. Bara'ah asliyah itu adalah hukum dasarnya sesuatu itu tidak membatalkan wudu kecuali ada dalilnya gitu. Kita meludah batal wudunya enggak? Ya enggak, karena apa? Ya dalilnya enggak ada yang mengatakan meludah itu membatalkan wudu, atau keluar ingus misalnya. Apakah batal wudunya? Selama tidak ada dalil yang mengatakan bahwa keluar ingus batal wudunya atau ingus itu najis, ya enggak masalah, berarti itu bukan. Karena apa? Karena al-bara'ah al-asliyah, dikembalikan ke hukum asalnya, bahwa hukum asalnya semua itu suci, bahwa semua itu tidak membatalkan wudu sampai ada hal yang mendasari atau dalil yang mengatakan bahwa itu membatalkan wudu. Ini. Ya. Kemudian ya, hadis ini juga menjadi dalil bahwa barang siapa yang muntah, ya, keluar muntahannya atau keluar ingusan atau keluar kolas tadi yang sampai hanya leher saja, au madhi wa huwa fi sholati annahu yansarifu wa thumma yatawaddau wa yabni ala sholatihi, bahwa dia cukup keluar dari sholatnya, kemudian dia wudu dan melanjutkan sholatnya lagi. Wa syartu dzalika alla yatakalam, dengan syarat dia belum bercakap-cakap. Walakinnal haditsa dhaifun kama taqaddam. Masalahnya adalah hadis ini hadis dhaif. Ya, tadi sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Wassawabu, karena itu pendapat yang benar, annal hadatsa kal madhi warrih, bahwasanya hadas itu baik bentuknya itu madhi atau riha atau itu buang angin, wanahwiha tufsidus sholata, itu bisa merusak sholat seseorang. Kama sayati fi babi syuruti sholat, sebagaimana akan datang nanti dalam bab syarat-syarat sholat. Ya.
Yaitu adanya hadis dari Ali bin Thalq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Idza fasa ahadukum fis sholati," jika salah seorang di antara kalian keluar angin, ya kentut maksudnya, "faliyan sharif," maka hendaklah dia keluar dari sholatnya, "wal yatawaddo," lantas dia berwudu, "wal ya'ud as-sholata," dan hendaklah dia mengulang sholatnya. Akhrajahul khamsah illa Ibnu Majah. Hadis itu diriwayatkan oleh Ashabus Sunan yang 5 kecuali Ibnu Majah. Ini ya, jadi ada para ulama yang berpandangan bahwa kalau orang tadi keluar mimisan atau keluar madhi ya, atau muntah atau kolas ya, yang 4 hal itu kalau terjadi dalam sholat maka dia keluar berwudu kemudian melanjutkan sholatnya, tidak perlu mengulanginya. Tapi ya, pendapat yang lebih rojih ya, itu mengatakan tidak demikian. Karena ada hadis lain yang bertentangan dan hadis itu lebih sahih. Ya, yang mengatakan bahwasanya kalau ada orang di antara kalian yang sedang sholat, kemudian keluar angin ya, atau kentut, ya, hendaklah dia keluar dari sholatnya, ya, lantas berwudu, lantas mengulang lagi sholatnya. Dan itu nanti dikiaskan kepada yang lain-lain juga. Apapun bentuk batalnya, mau kentut, mau pipis, mau apa, kalau dia keluar dari sholat itu, dia berwudu, kemudian dia mengulang sholatnya. Ya, ini. Ya, silakan Pak. Ya keluar saja Pak. Ya keluar ya, dengan cara keluar orang dalam sholat jamaah itu kalau memungkinkan ada jalan keluar yang memungkinkan ke samping, itu ke samping agar tidak mengganggu sholat yang lain. Tapi kalau tidak ada di tengah pun nggak apa-apa. Mengapa? Karena sutratul imami, sutratul makmumi. Ya. Karena sutrohnya imam itu adalah sutrohnya makmum. Jadi sutroh imam itu yang paling depan itu sudah cukup. Jadi kalau orang jalan, ya kita lagi jamaah nih. Ada orang batal jalan depan kita, jangan dihalang-halangi, itu gak apa-apa. Karena dia di dalam sutroh, bukan di depan sutroh kita Pak. Bisa dipahami gak Pak? Ya, jadi gak apa-apa. Orang jalan, sekali lagi ya, orang jalan di antara orang yang berjamaah, itu gak apa-apa. Itu bukan termasuk orang yang sholat, karena apa? Karena sutrohnya sudah di cover dari depan, yaitu sutrohnya imam. Jadi jalan aja sudah. Tapi kalau dia mendapati misalnya di sisi kanan kirinya itu ada jalan yang bisa dia lakukan, ya dia jalan ke situ. Ya. Nah, bagaimana jalan ke situnya? Yaitu melewati orang sholat nggak apa-apa, karena dia berada dalam satu jamaah. Itu berbeda dengan kita lewat orang yang jalan sholat sendirian nih. Misalnya ada orang sholat sunnah di sini. Jalan sendirian, kita jangan lewat di depannya ya. Harus melebihi dari tempat sujud dia. Atau kalau dia punya sutroh, harus di seberang sutroh dia, ya, setelah sutrohnya dia. Tapi kalau dia nggak punya sutroh ya, jangan melewati tempat di mana dia sujud di situ. Jadi harus jaraknya kira-kira berapa? 1,5 meter ya dari dia sholat. Tapi kalau dalam keadaan sholat jamaah, kita nggak apa-apa sholat depan orang yang sedang sholat itu. Ya. Bisa dipahami Pak ya? Yang lain Pak? Ada yang bertanya? Ya silakan. Najis Pak. Kalau darah hewan najis Pak. Darah hewan itu sepakat para ulama najis ya. Karena darah yang mengalir, daman masfuha, itu adalah najis. Kecuali darah yang menempel di daging ya. Kan suka ada tuh. Itu enggak apa-apa. Karena dia bukan daman masfuha, bukan darah yang mengalir, darah yang muncrat, itu enggak apa-apa. Misalnya kita nyembelih ayam gitu kan. Kan darah yang keluar itu najis, tapi setelah kita cuci nanti kita belek dalamnya ada darah lagi, itu nggak perlu dicuci, nggak apa-apa. Itu bukan darah yang najis. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ya. Tidak Pak. Iya, tidak batal. Jadi tidak ada hadis
ya, atau dasar yang bisa menjadi dasar hukum bahwasanya melihat aurat itu membatalkan wudu. Kan melihat gambar porno itu kan melihat aurat. Ya meskipun itu dilarang ya, satu sisi yang lain ya, tapi membatalkan wudu itu tidak membatalkan wudu. Mengapa? Karena kita melihat aurat tidak batal wudu kita. Kita mau lihat aurat kita sendiri atau maaf ya, aurat istri misalnya gitu ya, itu tidak batal wudu. Meskipun kita bersyahwat selama tidak keluar madhi kita, ya, selama tidak keluar madhi. Bisa dipahami Pak ya? Ada yang lain Pak? Kalau nggak ada kita satu hadis lagi ya, sedikit saja hadis lagi, satu hadis ya. Ini tentang memakan daging onta. Ya. An Jabir ibni Samurata, dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atawadda'u min lahumil ghanami, ya Rasulullah, apakah aku harus berwudu kalau aku makan daging kambing? Qala in syi'ta, terserah kamu ya. Mau wudu boleh enggak juga enggak apa-apa. In syi'ta, jika kamu mau silakan berwudu enggak apa-apa, kalau enggak juga enggak apa-apa. Qala atawadda'u min luhumil ibili, apakah aku juga harus berwudu ketika aku makan daging onta? Qala na'am, iya. Akhrajahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dari hadis ini menjadi dasar bahwasanya wudu ya disebabkan oleh makan daging kambing itu tidak wajib. Ya, jadi kalau kita makan daging ayam, kambing, sapi, itu enggak wajib wudu. Ya, karena Rasulullah mengatakan in syi'ta, ya terserah kamu mau wudu boleh enggak juga enggak apa-apa ya. Karena makan daging kambing ya atau yang lain-lain selain daging onta itu tidak membatalkan wudu. Kemudian yang berikutnya, al haditsu dalilun ala wujubil wudu'i min lahmil ibili. Tetapi hadis ini menjadi dalil wajibnya wudu karena sebab memakan daging onta. Ini pendapatnya mazhab Imam Ahmad. Ya. Imam Ahmad. Wa bihi qala Ishaq bin Rahawayh wa Ibnu Mudhir wa ghairuhu. Ya, jadi juga ada beberapa ulama lain yang berpendapat demikian. Tetapi jumhur ulama ya mengatakan bahwasanya memakan daging onta tidak membatalkan wudu. Nah ini ada hadisnya begini ya, hadisnya jelas. Ada orang bertanya makan boleh harus berwudu. Tapi juga jumhur ulama itu mengatakan tidak wajib wudu. Apakah para ulama ini menyangkal sunnah, menyangkal hadis? Enggak. Ternyata mereka berpandangan dengan hadis yang lain, yaitu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana akhirul amraini min Rasulullah sallam tarkul wudu'i mimma ghayyaratin nar atau mimma masatin nar. Bahwa Rasulullah sallam bahwa di antara dua perkara yang terakhir ya, yang Rasulullah SAW lakukan adalah beliau tidak wudu ketika memakan sesuatu yang sudah dimasak atau sudah terkena api. Entah dibakar, entah dimasak, entah direbus, entah digoreng, ya, pokoknya sudah dipanaskan, itu Rasulullah tidak berwudu. Jadi ini kayak semacam menjadi nasikh, menjadi penghapus dari hukum yang sebelumnya. Artinya mau onta, mau kambing, mau ayam, mau apapun, kalau makan itu tidak perlu wudu. Ya, jadi sekali lagi dalam mazhab yang 4 itu yang mengharuskan berwudu ketika seseorang makan daging onta itu adalah mazhabnya Imam Ahmad. Yang 3 yang lainnya itu tidak mengatakan demikian. Jadi tidak wajib berwudu bagi orang yang makan makanan apapun termasuk daging onta. Jadi para ulama berbeda pendapat lagi. Kita belajar fikih itu memang begitu ya. Man lam yashum al-ikhtilaf ya. Man lam ya'rif al-ikhtilafa lam yashum raihatal fiqhi. Barang siapa yang tidak mengerti ikhtilaf pendapat para ulama, dia belum mencium baunya fikih. Ya, karena fikih itu begitu ya. Perbedaan pendapat banyak sekali. Bukan berarti mereka anti sunnah atau enggak, semuanya ada dalilnya. Ada dalilnya, yang ini tinggal masing-masing kemana kita mau ikut ya. Selama kita tahu ulama ini punya dalil ya, ulama itu punya dalil meskipun berbeda-beda silahkan. Ikuti yang menurut kita paling tenang di hati kita, paling mantap dalam hati kita dan menurut kita paling benar, silakan tanpa perlu mencela yang lainnya. Ya, ini kemudian hadis ini juga tadi ya ikhtalafa fil wudu'i min lahmil ibili hal huwa mu'allal amla. Para ulama ya yang mengatakan bahwa
berwudu itu diharuskan karena memakan daging unta, itu mereka bertanya-tanya, hal huwa mu'allalun amla, apakah hal itu ada sebabnya atau enggak? Adakah rasio? Apakah ada aspek yang mendasari alasan mengapa Rasulullah mengharuskan berwudu karena makan daging unta? Itu bagi pendapat orang yang mengatakan wajib berwudu bagi orang yang makan unta. Ada yang mengatakan ya annahu ghairu mu'allal, ya, menurut mazhab Hanabilah ya, Ahmad bin Hambali beliau mengatakan annahu ghairu mu'allal bal huwa ta'abbudi. Enggak ada alasannya. Mengapa unta itu makan daging unta kok wajib wudu, yang lain tidak? Itu enggak ada alasannya. Pokoknya begitu aja. Ya, annahu ta'abbudi. Ya, udah Rasulullah mengatakan itu, ya sudah kita ikuti aja. Enggak ada alasannya. Ini ya. Tapi ada juga yang beralasan ya, yang lain mengatakan ya waqila innahu mu'allal. Ada juga dikatakan bahwa itu ada alasannya. Yaitu apa? Bima asyara ilaihi Nabi sallallahu bi annaha minasyayatin. Karena Rasulullah sallallahu itu mengisyaratkan bahwasanya ada sifat-sifat setan yang dibawa oleh unta. Ini ya. Yaitu Rasulullah SAW pernah bersabda ya, hamalana Rasul ini riwayat dari ada riwayat dari Al-Khuzai, Abu Las Al-Khuzai, beliau mengatakan hamalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibilin min ibili shadaqah lil haji. Rasulullah SAW membawa kita ya, di atas onta, yang onta itu adalah onta yang ingin disembelih untuk hajian. Fakultu ya Rasulullah ma nuro antahmilana hadhihi. Qala ma min ba'irin illa fi dzurwatihi syaitan. Tidaklah seekor unta itu kecuali di atas punuknya ada syaitan. Fadhkuru smallahi 'alaiha, maka sebutlah nama Allah kalau kamu ingin menaikinya. Ya, fadhkuru smallahi 'alaiha idza raqibtumuha kama amurukum. Maka sebutlah nama Allah ketika kalian mengendarai unta itu, kama amurukum, sebagaimana aku perintahkan kepada kalian. Ini. Jadi sebagian ulama yang lain menjelaskan mengapa Rasulullah SAW itu memerintahkan kita ya, berwudu ketika makan daging unta, itu karena itu ada sifat-sifat setan yang di situ. Bahwa fi dzarwati ya mamin ba'irin illa fi dzurwatihi syaiton. Karena setiap unta itu ada setannya di punuknya itu. Allah alam bisawab. Ya. Ada yang ingin bertanya Pak sebelum kita tutup? Jadi jelas Pak ya, sekali lagi hukum memakan daging unta itu menurut pendapat Imam Ahmad mazhab Hambali itu membatalkan wudu. Tapi menurut pendapat mazhab yang lainnya yang tiga tidak membatalkan wudu. Ya, ini karena berdasarkan hadis yang lain yang mengatakan bahwasanya ada dua hal terakhir yang terjadi di akhir-akhir hayat Rasulullah. Salah satunya adalah bahwa Rasulullah tidak wudu ketika makan makanan yang sudah disentuh oleh api. Mau direbus, mau dibakar, mau digoreng, ya, itu tidak harus berwudu. Wallahu alam bisawab. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kita cukupkan sekian saja ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan keagamaan kita, sehingga kelanjutannya adalah memperbaiki cara kita dalam menjalankan syariat ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.